Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Ulfa Rizky Mulyani. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Perkenankan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan metode DIA, Delivery, Interaksi, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya ajarkan yakni Akuntansi Keuangan Menengah 2, di mana kode mata kuliah AKM 2 ini adalah AKM 203 dengan bobot SKS 3 SKS. Dan bahasa yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 merupakan lanjutan dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, dan di mana AKM 2 ini bertujuan untuk membahas terkait dengan pengakuan, pencatatan, penyajian, kemudian pengungkapan dalam laporan keuangan atas pos ekuitas, kemudian pendapatan, dan beban. Selain itu, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 juga membahas terkait dengan akuntansi sewa, kemudian imbalan kerja, pajak penghasilan, kemudian kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, kesalahan penyajian, sampai dengan pengungkapan laporan keuangan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi akuntansi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, serta mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis pengakuan, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, kesalahan penyajian, dan pengungkapan penuh dalam laporan keuangan. Yang terakhir, yaitu yang ketiga mahasiswa mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan entitas, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur, dengan menerapkan prinsip akuntansi pada transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi lainnya yang relevan untuk pengambilan keputusan. Referensi yang digunakan di dalam mata kuliah ini ada beberapa Yang pertama itu buku dari Muhammad Faisal, penerbit dari Salemba 4, kemudian buku dari saya dan juga Bu Naila, penerbit UMK, ada buku dari Kieso, dan ada beberapa referensi lainnya yang relevan. Sistem pembelajaran di Akuntansi Keuangan Menengah 2 ini dilaksanakan secara sinkronus dan juga asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa asesmen melalui LMS UNAM atau biasa disebut dengan Sinau Temenanan dari UMK. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan lagi sebelum ujian akhir semester, di mana sebelum dilakukan ujian tengah dan juga akhir, kita melaksanakan review materi terlebih dahulu. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung terhadap atau bergantung dari bahan kajian dan juga materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti sebelum UTS, kita menggunakan metode project based learning, di mana mahasiswa mengerjakan proyek tertentu dalam waktu tertentu, kemudian discovery learning, diskusi, dan juga presentasi kelompok. Bentuk perkuliahan secara sinkronus ini dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dan juga bisa menggunakan tools web conference seperti Google Meet atau Zoom Meeting. Sedangkan untuk pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group dan juga forum diskusi di LMS UNAM. Jadi tetap ada fasilitas untuk diskusi ya terkait dengan mata kuliah yang
sedang dipelajari. Semua tugas, nah itu juga nanti dikumpulkan dan dilakukan penilaian di LMS Unan. Hasil pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ini nanti didapatkan dari penugasan. Jadi setiap individu setiap minggunya gitu ya mendapatkan penugasan, kemudian sebanyak 11 kali ya dalam satu semester. Untuk penilaiannya berdasarkan rubrik yang sudah kita siapkan, yaitu berdasarkan komunikasi lisan, tertulis, yang di dalamnya memuat ya berbahasa, kemudian kerapian, isi, dan juga hasil ya dari yang dikerjakan. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran di sini nanti dihitung. Nah, sebanyak 100% ya bobot penilaiannya, di mana diantaranya kehadirannya itu 5%, keaktifannya 10%, tugasnya 25%, UTS 30%, UAS juga 30%. Jadi total semuanya itu 100%. Nah, demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 untuk mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Nah, berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus atau tatap muka. Oke, selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, berarti kalau sudah sarapan kita bisa mulai ya untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini gitu. Oke, pada pagi hari ini nanti kita akan belajar bersama ya dengan materi ekuitas perseroan terbatas. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah ekuitas perseroan terbatas. Nah, ini nanti kita akan belajar ya kalau ekuitas ini adalah salah satu elemen yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, ekuitas ini sangat krusial ya, jadi harus ada gitu. Nanti kita akan tahu ya bedanya apa sih antara ekuitas yang sebelumnya kita pelajari untuk perusahaan perorangan ya, baik itu jasa maupun dagang. Nah, kalau ini untuk perseroan terbatas atau PT. Nah, sebelumnya seperti biasa ya untuk kontrak perkuliahan kita, bahwa yang pertama di sini nanti kalian harus mengisi daftar hadir. Jadi silahkan kalian isi daftar hadirnya di LMS Unan ya, sudah saya sediakan, silahkan dibuka untuk diisi. Oke, sudah diisi semua? Sudah. Nah, kalau sudah diisi, kemudian kontrak yang kedua terkait dengan toleransi keterlambatan, nah itu maksimal 15 menit ya, boleh terlambat, tapi kalau lebih dari 15 menit, kalian boleh masuk tapi nggak boleh absen. Karena untuk lama absensinya hanya 15 menit, kemudian buku, nah di sini sudah pada bawa buku semua ya, karena di sini diwajibkan untuk membawa buku ketika perkuliahan dilakukan. Kemudian untuk pembelajaran sinkronusnya nanti kita maksimalkan 4 kali menggunakan Zoom meeting ya. Kemudian untuk outfitnya selama perkuliahan harus formal. Nah, di sini sudah rapi semua ya, udah cantik-cantik dan ganteng, hanya satu ya gantengnya ya. Oke. Kemudian nah ini yang terakhir ya, dilarang bertindak curang. Jadi nggak boleh melakukan plagiarisme. Kalau ada tugas harus dikerjakan sendiri. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di materi ini yang pertama ya, di sini memahami konsep dasar ekuitas, kemudian mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi terkait dengan ekuitas, menganalisis pengaruh transaksi ekuitas terhadap laporan keuangan, kemudian mampu menjelaskan pengakuan dan pengukuran ekuitas sesuai dengan standar akuntansi, menginterpretasi informasi ekuitas dalam laporan keuangan, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga profesionalisme. Nah, jadi diharapkan endingnya ya kalian harus tetap profesional ya. Nah, untuk yang pertama ya, sebelum kita
bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu perusahaan perseroan terbatas atau PT ya. Nah, di mana perusahaan perseroan terbatas ini adalah sebuah badan hukum, di mana untuk undang-undangnya yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Itu merupakan badan hukum yang persekutuan modal ya, di mana didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Nah, jadi bedanya itu kalau misalkan dulu ya kita pelajari terkait dengan ekuitas perusahaan jasa yang perorangan, di mana ekuitasnya itu didapatkan dari modal satu orang gitu ya. Tapi kalau perseroan terbatas ini dari hasil ini ya penerbitan saham, kemudian saham itu dibeli oleh banyak orang atau para pemegang saham. Di mana untuk perseroan terbatas di sini itu ada dua ya, perseroan terbuka dan juga perseroan tertutup. Ada nggak sih yang tahu bedanya gitu ya antara perseroan terbuka dengan tertutup? Ya, Bu. Oke, silahkan Mbak Radita. Perbedaan dari perseroan terbuka dan tertutup yaitu untuk perseroan terbuka dapat memiliki ribuan pemegang saham, di mana sahamnya diperdagangkan di bursa efek seperti Bursa Efek Indonesia. Contohnya yaitu seperti di sektor perbankan, ada BRI, Mandiri, BNI, dan yang lainnya. Sedangkan untuk perseroan tertutup sendiri umumnya menawarkan sahamnya di kalangan terbatas dan tidak menawarkan sahamnya di bursa efek. Seperti perseroan tertutup bisa disebut sebagai perusahaan keluarga. Kalau di Kudus sendiri yaitu ada PT Jarum. Oke, tepat sekali ya. Jadi bedanya kalau perusahaan perseroan terbuka itu siapa saja ya bisa memiliki atau bisa membeli sahamnya, karena sahamnya itu diperdagangkan secara luas ya atau secara umum di Bursa Efek Indonesia. Bedanya kalau tertutup tadi ya, sahamnya itu nggak dijual secara bebas, jadi hanya kalangan tertentu yang bisa membelinya. Nah, contohnya di sini ya, karena kita tinggal di Kudus itu ada PT Jarum gitu ya. Itu adalah contoh dari perusahaan perseroan tertutup. Oke, kemudian karakteristik perusahaan perseroan terbatas ya. Nah, biar berbeda ya dengan badan hukum yang lainnya, jadi perseroan terbatas ini ada beberapa karakteristik. Ada berapa? Ada 8. Jadi ada 8. Yang pertama di sini adanya pemisahan secara hukum. Kira-kira ada yang tahu nggak sih maksudnya itu gimana? Oke, silahkan Mbak. Jadi itu pemegang sahamnya dapat bertindak atas nama entitas perseroannya sendiri. Oke, jawabannya kurang tepat. Ada yang mau? Oke, silahkan Mbak. Perseroan bertindak sendiri sebagai sebuah entitas dan bukan sebagai pemegang saham. Oke. Pemegang saham tidak dapat bertindak atas nama entitas perseroan kecuali dinyatakan sebagai wakil perseroan. Misalkan salah satu pemegang saham dapat memiliki hak untuk mewakili perseroan. Oke, benar ya. Jadi entitas itu nggak bisa bertindak atas nama satu orang pemegang saham. Jadi entitas itu berdiri sendiri. Jadi pemegang saham bisa bertindak sebagai wakil entitas apabila ada penunjukan, biasanya untuk perjalanan bisnis dan lain sebagainya itu bisa, tapi secara keseluruhan tidak bisa hanya diwakilkan hanya satu pemegang saham saja. Oke, tepat ya. Kemudian kewajiban terbatas dari pemegang saham. Jadi karena tadi ya entitas itu berdiri sendiri, ketika perusahaan itu memerlukan kredit ya untuk penambahan gitu ya, penambahan modal atau operasional perusahaan, maka perusahaan ini bertindak sendiri. Ketika ada kredit macet, entitas atau pemegang sahamnya itu nggak punya hak ya untuk membayarkan. Ketika ada pilot ya hanya aset dari entitas tersebut. Kemudian hak milik dapat dipindah tangankan. Jadi sewaktu-waktu ketika kita punya saham itu bisa kita jual, kita bisa perjualbelikan. Jadi bisa kita pindah tangankan dengan mudah. Kemudian kemampuan untuk memperoleh modal. Nah, ketika perusahaan itu membutuhkan tambahan modal ya, nah perusahaan itu bisa menerbitkan saham. Oke, bisa menerbitkan saham. Kemudian umur yang tidak terbatas. Jadi karena tadi ya ada peraturan undang-undangnya, meskipun ada batasan umur, tapi kalau misalkan perusahaan itu tetap berkembang masih going concern, maka bisa di-upgrade ya untuk batas umurnya. Kemudian manajemen perseroan terbatas. Kalau manajemen perseroan terbatas itu pemegang saham itu nggak bertindak langsung ya ke dalam operasional perusahaan. Jadi pemegang saham ini bisa menunjuk di direksi untuk menjalankan perusahaannya. Peraturan pemerintah
seperti yang saya sebut di awal ya, tadi peraturan nomor berapa? Nomor 40 tahun 2000. Oke, nomor 40 tahun 2007. Kemudian pajak penghasilan. Jadi misalkan kita punya sebuah perusahaan ya, tentunya ketika perusahaan itu mengalami keuntungan, otomatis keuntungan itu juga nanti akan menjadi target pajak ya, target pajak. Kemudian ketika ada pembagian dividen, nah itu juga nanti per orang yang mendapatkan dividen itu juga akan dikenai pajak penghasilan. Saham biasa. Nah, saham biasa ini adalah biasanya kalau perusahaan itu hanya menerbitkan satu jenis saham, itu disebut dengan saham biasa. Atau bentuknya itu seperti sertifikat. Ada sertifikat, kemudian mempunyai nomor, dan dapat dikeluarkan dengan jumlah tertentu. Tergantung nanti ya keinginan perusahaan setelah adanya rapat umum ya. Jadi nggak bisa langsung dikeluarkan begitu saja. Kemudian penerbitan saham dilakukan melalui otoritas badan yang berwenang ya. Tadi sudah saya sampaikan, nggak bisa satu orang menginginkan penerbitan misalkan 10.000 lembar, itu nggak boleh. Jadi harus ada rapat umum terlebih dahulu. Kemudian penjualan saham dicatat di ayat jurnal ketika entitas telah mendapatkan penerimaan kas. Jadi kalau hanya saat menerbitkan aja, itu belum bisa kita catat. Nah ini ya, nilai nominal saham. Saham yang memiliki nilai setiap lembar yang telah ditetapkan pada akta pendirian itu disebut dengan nilai nominal. Tapi nggak semua saham itu terbit dengan nilai nominal, tapi pasti ada nilai yang ditetapkan. Biasanya, ini ya, perusahaan itu menginginkan nilai nominalnya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar. Nah, ketika nilai wajarnya itu tinggi, maka terjadi kelebihan, itu yang diinginkan perusahaan. Nah, contohnya di sini, nilai nominal sama dengan nilai wajar ya. Ini sama ya antara nilai nominal dengan nilai wajarnya. Contohnya saham biasa diterbitkan 100.000 lembar dengan nilai nominalnya 1.500 per lembar. Nilai nominal saham dengan nilai wajarnya, dan perusahaan menerima kas atas penerbitan saham. Jadi di sini sama-sama 1.500. Nah, ketika sudah diketahui seperti ini, maka kita bisa mencatat ya, kasnya di debit, kreditnya saham biasa 150 juta. Dari mana? Dari 100.000 lembar dikali 1.500. Ini apabila sama. Kemudian yang kedua, cashnya berbeda ini. Nilai nominalnya berbeda dengan nilai wajar. Apabila berbeda, nah ini contohnya saham biasa tambahan diterbitkan 50.000 lembar dengan nilai nominalnya 1.500 per lembar. Investor bersedia membayar 2.500 setiap lembarnya dan atau pada nilai wajar saham. Jadi nilai nominalnya 1.500, nilai wajarnya 2.500. Jadi ada selisih ya. Nah, nilai saham biasanya kita catat sebesar nilai nominal. Nah, kelebihannya kita anggap sebagai agio saham. Jadi kita akuinya sebagai agio saham. Di sini kas di debit 125 juta. Kemudian saham biasa dikredit 75 juta. Ini sesuai dengan nilai nominalnya ya, 1.500 dikali 50.000 lembar. Kemudian agio sahamnya ini selisih dari nilai nominal dengan nilai wajarnya. Nilai wajarnya 2.500 dikali 50.000 lembar, yaitu 125 juta ya, dikurangi 75 juta, maka selisihnya 50 juta. 50 juta ini menjadi agio saham. Agio saham saldo normalnya ada di sisi kredit. Oke, kemudian perlakuan agio saham. Tadi sudah disinggung di awal ya, tadi kalau ada selisih antara nilai nominal dan nilai wajar timbul agio saham. Nah, agio saham ini nanti ya tadi bersaldo kredit apabila nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai nominal. Tapi ketika cashnya itu nilai wajarnya ternyata lebih rendah daripada nilai nominal, kan berarti mengalami disagio. Agio sahamnya harus dipindah di sisi debit. Namun perlakuannya nggak bisa langsung kita pindah di sisi debit. Kita lihat dulu sebelumnya kita punya saldo nggak agio saham di sisi kredit. Kalau sebelumnya kita punya, maka kita bisa debitkan ya. Kita bisa debitkan. Tapi kalau ternyata sebelumnya itu nggak ada saldo agio saham. Kalau nggak ada saldo agio saham, maka kita debit ke akun saldo laba. Jadi diingat ya, kalau ada agio saham sebelumnya bisa kita debitkan. Tapi kalau ternyata nggak ada, kita
debit akun saldo laba. Oke, di sini nih contohnya ketika nilai wajarnya itu lebih rendah daripada nilai nominal. Perusahaan menerbitkan saham tambahan 25.000 lembar yang memiliki nilai nominalnya 1.500 per lembar. Saham biasa diterbitkan pada nilai sebesar 1.250 per lembar. Nah, ini ya, ada penurunan nilai antara nilai nominal dengan nilai wajar. Di mana saham biasa tetap dicatat sebesar nilai nominalnya. Maka di sini ya, kas di debit 31.250.000, agio saham di debit 6.250.000, kreditnya saham biasa. Ini terjadi tadi ya apabila sebelumnya kita punya saldo agio saham. Tapi kalau sebelumnya nggak punya gitu ya, maka yang di debit adalah saldo laba. Nah, ini 6.500.000 ini berasal dari selisih ya antara nilai nominal dengan nilai wajar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas? Oke. Nah, kemudian, nah ini ya, saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Jadi biasanya penerbitan saham itu nggak hanya diterbitin sendiri-sendiri ya, bisa aja diterbitkan gabungan. Nah, biasanya kalau gabungan itu harganya jauh lebih miring ya, atau lebih rendah gitu dibandingkan kalau kita beli sendiri-sendiri. Nah, ini atau biasanya disebut dengan lump sum payment ya. Ada dua metode yang bisa dipakai, metode proporsional dan juga metode inkremental. Metode proporsional digunakan apabila nilai wajarnya itu kita ketahui. Tapi kalau yang inkremental, apabila nilai wajarnya itu hanya diketahui salah satu sekuritas. Jadi yang lainnya tidak diketahui, yang satu diketahui. Nah, kita akan bahas satu persatu ya untuk contoh kasusnya. Yang pertama yang metode proporsional. Tadi ya, apabila diketahui semua nilai apa tadi? Nilai wajarnya. Contohnya di sini, entitas menerbitkan 75.000 lembar saham biasa dengan nilai yang dinyatakannya 5.000 per lembar, nilai wajarnya 6.000. Kemudian selain itu, menerbitkan juga saham preferen 60.000 lembar dengan nilai yang dinyatakan 2.000 dan nilai wajarnya 2.500. Jadi kita harus mencari tahu dulu berapa sih nilai wajar masing-masing saham. Tadi ada dua saham ya, saham biasa dan juga saham preferen. Oke, saham biasanya 6.000 dikali 75.000, 450.000. Kemudian nilai wajar saham preferennya 2.500 dikali 60.000, 150 juta. Total nilai wajar sahamnya di sini 450 juta ditambah 150 juta yaitu 600 juta. Padahal tadi penerimaan kasnya hanya 550. Jadi harus kita alokasikan ke masing-masing saham. Saham biasanya ini ya 412.500. Saham preferennya 137.500 sehingga total penerimaannya 550 juta. Kalau sudah tinggal kita buat jurnalnya. Nah, selisih antara alokasi dengan saham biasa dan juga saham preferen ini nanti menjadi agio. Nah, di sini ya, agio saham biasanya 412.500 dikurangi 375 yaitu 37.500. Kemudian yang saham preferen 137.500 dikurangi 120 juta, 17.500. Jadi kas di debit 550 juta, saham biasa di kredit 375 juta, saham preferennya di kredit 120 juta, agio saham biasanya di kredit 37.500, agio saham preferennya 17.500. Ini untuk metode proporsional. Kemudian kalau metode inkremental tadi dipakai apabila nilai wajarnya diketahui semua atau enggak? Salah satunya ya, yang satunya tidak diketahui. Nah, contohnya di sini entitas menerbitkan 75.000 lembar saham biasa dengan nilai yang dinyatakannya 5.000 per lembar, nilai wajarnya 6.000. Kemudian menerbitkan juga saham preferen 60.000 lembar, kemudian nilai yang dinyatakannya 2.000 ya. Kemudian penerimaan kasnya sama 550 juta. Yang pertama kita harus mencari tahu dulu alokasi ke saham biasa.
Kira-kira kalau lihat PPT di sini ada kesalahan atau sudah benar PPT-nya? Ada yang salah, Bu. Ada yang salah. Oke, yang mana Mbak yang salah, Mbak? Pada perhitungan dialokasikan ke saham biasa itu harusnya 75.000 lembar dikali 6.000 per lembar. Oke, benar ya. Jadi kalau kalian cermati lebih dalam, di sini tuh ada slide yang salah atau typo ya. Alokasi saham biasa ini harusnya itu 6.000 dikali 75.000 lembar. Hasilnya sama ya, 450 juta. Hanya beda di penulisan. Oke, tepat ya, bagus. Kemudian sisanya, sisanya ini nanti kalian alokasikan ke saham preferred. Tadi penerimanya 550, alokasi ke saham biasanya 450 juta, maka sisanya 100 juta. Nah, setelah ini baru bisa kita lakukan penjurnalan. Kasnya di debit 550 juta. Nah, ini kita asumsikan sebelumnya itu belum ada saldo, belum ada agio sahamnya ya. Jadi saldo labanya di debit sebesar 20 juta. Saham biasanya di kredit 375 juta, saham prefernya di kredit 120 juta, kemudian agio saham biasanya di kredit 75 juta. Ini kalau kita pakai metode inkremental. Jadi tahu ya bedanya antara proporsional dan juga inkremental. Jadi jangan sampai salah metode. Oke, nah sebelum kita akhiri ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sih sebelum nanti kita ada post test? Jadi untuk mengetahui seberapa jauh yang kalian serap ya untuk materi ini, kita adakan post test. Silahkan kalian kerjakan post testnya. Siapa yang mau maju ke depan? Oke Mbak, silahkan Mbak. Oke, kita bahas ya untuk soalnya. Nah, untuk soal yang pertama, menerbitkan saham 50.000 lembar dengan nilai nominal 5.000 per lembar secara tunai ya. Berarti kalau tunai kas di debit ya. Nah, 50.000 dikali 5.000 250 juta di debit, kreditnya saham biasa. Oke, benar ya. Kemudian yang kedua, menerbitkan saham 15.000 lembar, nilai nominalnya 5.000, kemudian nilai wajarnya 7.500. Nah, berarti kita hitung berapa nilai nominalnya ya, 5.000 dikali 15.000, 75 juta ya, saham biasanya di kredit 75 juta, kemudian sisanya yaitu agio saham ya, didapat dari selisih dari nilai wajar. Oke, selisihnya 37.500, kasnya 112.500. Oke, bener ya? Oke, wah, bagus ya, udah bener semua. Yang lain juga sama, benar? Oke, good. Kalau benar ya. Berarti sudah selesai ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Nggak ada. Oke, jelas ya, alhamdulillah. Sudah, berarti kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari bersama tadi ya berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga kalian selamat ya nanti di jalan, hati-hati karena ini musimnya kadang hujan ya, hati-hati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Mendikbud Indonesia. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.